Ngobrol bareng pejuang online ya teman-teman. Memasuki dari 2004 2005 mungkin teman-teman berasa ya yang udah jualan online. Tapi enaknya kalau teman-teman dulu masih zamanin eh, lagi ramenya Bukalapak, PL Bukalapak itu baru-barunya enak banget teman-teman. Teman-teman yang pernah ngalamin main di Bukalapak itu pasti cuannya gede. Jujur saya jualan lebih lebih untung besarnya di Bukalapak ya teman-teman ya, semenjak sebelum ada aplikasi Oren ya, eh, aplikasi belum booming aplikasi hijau juga, masih Bukalapak dulu. Nah, jadi reseller ini dan yang istilahnya distributornya, vendor-vendornya juga sama-sama untung gitu. Jadi nggak saling saling bantu. Aduh, ya anak-anak ya, itulah namanya kita ngonten di luar seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita biar original. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ngonten jualan lagi. Oke ya teman-teman, jadi saya dulu ngalamin jualan di Bukalapak ya. Sekarang juga mungkin akunnya masih ada ya. Tapi agak berkurang lagi sebelum zamannya aplikasi Oren dan aplikasi Jos naik ya. Apalagi sebelum namanya gratis ongkir ya, namanya Shopee, ceplosan. Aplikasi Oren ya. Program masalah bisa bayar COD dan gratis ongkos kirim. Nah, mungkin teman-teman reseller atau teman-teman vendor yang nyuplai barang-barang yang dijualin, misalnya kayak saya jadi vendornya, antar barang saya dijualin sama reseller-reseller ini, mungkin sama-sama saling menguntungkan ya. Tapi di tahun 2004 sampai 2005 ini itu sama-sama vendornya nggak untung, resellernya juga jeblok, terus biaya pajaknya juga potongannya lebih besar ya. Misalkan kita modal dengan harga 30 ya kan, kita naikkan untung biar cepet keluarnya 10.000, belum kena pajaknya udah habis, nggak ada sisa. Kalau dulu nggak begitu, pajak nggak terlalu ini banget, karena mungkin ya itu aplikasi-aplikasi itu lagi menggait reseller-reseller ya. Karena tahun-tahun 2015-16 itu kalau nggak salah berdirinya Bukalapak, kalau nggak salah sekitar itu, kalau nggak salah pokoknya lagi sepi-sepinya ini masih Bukalapak lah, kalau nggak salah 2015 atau 16 itu ya, seingat saya itu orang mau beli di online itu masih ragu-ragu. Terus pedagang online itu masih 1, 2, 3, mungkin ratusan, belum ribuan yang sekarang ya, belum bergabung di toko online ya kan. Jadi enak banget teman-teman, saya ngalamin jual 2 produk untungnya 2 juta teman-teman ya. Tuh, ya bayangin untung 2 juta. Ya, itu fashion ikat pinggang, karena saya basicnya di ya apa aja lah ya. Ikat pinggang, tas, sabuk, apa ya, terus macam-macam lah, fashion cowok, fashion cewek ya. Itu yang beli orang Bandung, ikat pinggang, kalau saya masih ingat ikat pinggangnya krokodil ya. Kulitnya krokodil, tapi bukan kulit buaya, bukan, tapi kulit sapi, tapi motifnya krokodil, kepala krokodil, dan ama pasangannya itu gantungan kunci ya. Itu inget banget teman-teman ya. Jadi sekali lagi emang sekarang tahun 2004-2005 itu untung-untungan teman-teman. Karena apa? Saya lihat itu karena saya main online kan udah lama ya. Saya sekarang lebih condongnya lebih ke YouTube, maksudnya kita memperkenalkan produk kita lewat YouTube ya teman-teman. Karena bukannya apa-apa, pesaingnya ini banyak banget teman-teman, saling menghancurin harga ya kan teman-teman. Terus apa? Nggak ada larangan vendor ini menurunkan harga, sesuka-suka dia mau jualan di online, udah terjun di online sesuka-suka dia. Makanya kasihan yang misalkan kayak si seller ini belanja misalkan modal dari vendor ini 20.000. Nah, dia jual misalkan mau ngambil untung cuannya satu potong ini 10.000. Nah, si vendor ini karena mau habisin barang, karena mungkin reseller ini agak kurang rame, akhirnya dia
berpeluang untuk mendaftarkan ke online ya. Apalagi ditambah kemarin masalah COVID, kolaps semua ya. Maupun vendor maupun reseller kolaps semua. Akhirnya apa? Mau nggak mau vendor yang biasa nyuplai ke seller kendor orderannya akhirnya mau nggak mau masuk ke online ya. Tanpa panjang pikir harganya nggak sesamain sama si reseller ya. Misalkan reseller belanja vendor 20.000, nah si reseller jual 30, otomatis vendor sama dong jualnya 30 ya nggak. Karena apa? Kalau jual di bawah 30 ya sekarang pada lari ke vendor semua dong, sama aja percuma jadi resellernya ya nggak. Harusnya kooperatif ya, misalkan vendor jual modal dengan harga 20 ke seller naikin ambil satu barang satu cuan 10.000. Iya, vendor samain harga jualnya, jangan vendor jualnya modalnya reseller. Itu yang banyak kejadian tuh seperti itu ya. Jadi hanya mikirin cuan doang, tapi nggak mikirin tim-timnya dia, reseller ini. Makanya banyak yang collab resellernya tuh seperti itu. Nah, ini sebenarnya karena dampaknya COVID teman-teman ya, saya lihat itu 2004-2005 kacau ini. Apalagi 2005 ini semakin ancur-ancuran, udah pajaknya mahal, harganya banting-bantingan ya kan. Dulu mana ada jual celana 50 dapat 50.000 dapat 5, mana ada. Minim tuh paling untung cuan-cuan 100-200 satu barang. Sekarang coba, itu yang jualan satuan teman-teman ya. Beda kalau jualan banyak beda. Sekarang jual satu untungnya paling 10.000, 20.000 hajar. Jangankan 10.000, 5.000 aja jual satu potong dihajar. Ya. Karena saya ngalamin sendiri, saya untung 2 barang hampir 2 juta saya ngalamin. Itu ikat pinggang sama sabuk ya, karena kulit. Nah, karena kita jual kualitas juga dan terus cocok juga customernya, tanpa panjang pikir, klik barang saya kirim ya. Jadi gitu teman-teman. Sekarang gitu kita itu harus pinter-pinter berbenah diri, kita harus upgrade ya, upgrade kita itu harus ikutin perkembangan zaman. Apalagi sekarang banyak-banyak affiliate ya. Jadi daftar affiliate harus pengikutnya 600, bisa ajukan sampel, bisa jualin barang-barang si vendor ini ya kan. Cuman kadang ada plus minusnya. Affiliate ini udah ngomong panjang lebar gini promoin barangnya, tiba-tiba yang punya barang ini, vendor ini, komisinya diturunin karena lebih laku si affiliate ini ya. Makanya tahun 2004-2005 penjualan enak, orang bisa berjualan di mana aja, nggak punya barang asal bisa ngonten, asal bisa ngomong depan kamera, bisa ngajukan sampel, kalau disetujuin sampelnya dikirim. Nah, banyak yang nakal juga, sampelnya udah dikirim tapi plus minusnya ini efeknya jeleknya nggak di videoin, cuman dapat barangnya doang. Nah, itu tergantung ke masing-masing, mau jualan di offline mau jualan di online. Kalau kita jujur pasti kedepannya bagus, tapi kalau nggak jujur udah dikirim sampelnya tapi nggak dibikin video, nah ya kan, itu nggak usah dikirimin sampel lagi orang-orang seperti itu. Makanya di online itu nggak, di offline itu banyak yang nakal ya. Makanya teman-teman, kita udah zamannya media sosial, kita harus waspada ya. Terus satunya juga harus perkembangkan, kita harus gimana carinya cuan di media sosial ya. Kita harus upgrade ya, upgrade ya, upgrade media sosial di tahun 2025 ya. Penjualan semakin ketat, penjualan pajaknya mahal, untungnya dikit ya. Potongannya mahal, untungnya dikit ya teman-teman. Jadi segitu teman-teman. Semakin bersaingnya akan semakin bakar-bakaran ya. Bakar-bakaran promosi inilah, gratis ongkir, COD. Dulu lagi saya di Bukalapak, masih ada sih Bukalapaknya, belum saya cek-cek sih ya. Tapi ada, saya ngalamin sendiri ya. Dulu Bukalapaknya nama saya Anto 88. Pernah di Bennett kalau nggak salah, itu nggak jualan kalau nggak salah ya. Itu loh ya, ketat. Merambahnya ada oren ini semakin ketat ya. Karena Bukalapak sekarang ngedrop kalau nggak salah ya, dibandingkan aplikasi oren sama yang sekarang. Karena Bukalapak itu
mengikuti gratis COD itu karena ada aplikasi Oren. Saya lihatin itu sebelum ada aplikasi Oren enak-enak aja Rekber, rekening bersama. Jadi tujuannya rekening bersama ini, ngopi dulu teman-teman ya, biar nggak es panang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rekber enak di Bukalapak tuh gitu. Jadi misalkan si pembeli ini nggak langsung ke penjual, ya. Pembeli ini transfer dulu ke Bukalapak. Misalkan ada penjual nakal, nggak dikirim barangnya, uang itu nggak bakalan masuk ke rekeningnya si penjual atau si pedagang. Tapi kalau dikirim dengan sesuai barang yang nyampe ke pembelinya, uang yang ditransfer dari pembelinya di Bukalapak itu kalau udah nyampe barangnya sesuai komenannya baru ditransferkan ke si penjual ya atau si pedagang. Nah, itu kelebihannya di Rekber. Nah, sebelum ada masalah yang COD, gratis ongkir ya kan, itu Bukalapak oke-oke aja. Akhirnya keluarlah aplikasi Oren ya. Akhirnya harus mengikutin, terus bakar-bakar duit, lebih Oren lebih kuat bakar duitnya. Akhirnya si konsumen ini pada kelari ke Oren karena pembayarannya bisa COD ya. Bukalapak belum bisa COD nih. Nah, cuman plus minusnya di Oren ini, bukan saya yang jelekin ya, ada nggak semuanya pedagang di online mau di offline itu banyak yang nakal juga banyak ya, yang dikirim nggak sesuai barangnya ya, orang COD alamatnya bener, nomor rumahnya bener tapi nggak merasa beli ya kan, ditanya anak-anaknya, saudaranya nggak merasa beli ya. Itulah efeknya teman-teman ya, karena saya bercerita sesuai dengan pengalaman karena saya penjual di Bukalapak ya. Jadi tahu mana lebih fleksibelnya, kelihatannya ini lebih enak di Bukalapak menurut saya ya. Ya. Menurut saya karena apa? Bukalapak itu istilahnya nggak memihak salah satu, misalkan nggak memihak penjualnya doang, nggak memihak pembelinya doang. Misalkan kalau ada penjual yang nakal, uang itu nggak bakalan ditransfer. Ya kan, kalau nggak dikirim barangnya sesuai, kirim barangnya dulu. Nah, otomatis si pembeli ini kan kalau nggak sesuai, nggak komen, otomatis uang itu nggak akan balik, ya kan? Karena ada si pedagang ini merasa barang itu dikirim dengan barang A sesuai dengan permintaannya si konsumen, tapi konsumen tiba-tiba bikin aneh-aneh aja. Oh, barangnya nggak sesuai, tapi kan ada unboxingnya. Istilahnya ada video sebelum dikirim kan. Nah, akhirnya uang yang Rekber yang udah ditransferkan ke si pembeli ke Rekbernya si Bukalapak itu ditahan dulu ya kan, karena ini akal-akalannya si pembeli ya, banyak kan seperti itu. Tapi aman aja sih, selama ini saling-saling kooperatif antara pembeli dan penjual, jadi sama-sama saling menguntungkan. Kalau dia butuh barang otomatis butuh uang ya kan, si penjual butuh uang, si pembeli butuh barang. Nah, akhirnya terjalinlah pembelian di suatu aplikasi namanya Bukalapak ya. Jadi si pembeli ini meyakinkan barang-barangnya sesuai dengan permintaannya dia, ada komunikasi kekurangan apa bisa dikomunikasikan. Nah, akhirnya cocok, uang ini deal, komennya bagus, akhirnya barang udah diterima dengan pembelinya sesuai pesanan, rekening uang dari si pembeli di Rekber ini di Bukalapak ditransferlah ke pedagang. Ya mungkin bisa 1 hari ya itu. Ya. Itulah keenakannya kita bermain online di Bukalapak, di aplikasi merah yang dulu ya. Makanya sekarang agak ngedrop itu Bukalapak, nggak tahu deh. Mungkin ada pengguna-pengguna yang lama yang masih setia ya. Karena sekarang udah banyak affiliate ya, tok tuh. Jadi punya barang, dia bisa jual barang orang ya, bahkan untung ratusan, ribuan ya. Cuman permainannya apa? Kalau ada vendor-vendor yang nakal ini diturunin, lagi rame nih, si TikTok affiliate ini lagi naik penjualannya hampir 1.000, 2.000, 5.000, tiba-tiba komisinya diturunin. Ada nggak affiliate yang lagi naik penjualannya tiba-tiba komisinya diturunin, misalkan 5.000 jadi 1.500 ya kan, pasti ngalamin lah semua pejuang online ya. Jadi gitu ya, untuk pejuang online yang penting semangat, gempuran, apalagi sekarang udah pajaknya mahal teman-teman ya. Jadi
potongan-potongan itu, misalkan kita jual dengan harga 30.000, kita belanja misalkan 20.000, kita naikin 10.000, belum potongan pajaknya, inilah itulah habis ya. Teman-teman udah ngalamin pasti berat ya. Makanya teman-teman harus pinter-pinter cari plafon-plafon yang baru. Untuk jualan jangan satu fokus aplikasi ya. Jadi dimanapun, maupun di aplikasi YouTube itu kita menyebarkan produk kita ya. Jadi orang si pembeli bisa langsung ke nomor adminnya langsung tanpa plafon-plafon yang lain. Jadi misalkan ada teman-teman yang mau beli produk saya, misalkan produk kopi ini ya kan, teman-teman bisa langsung kolom komentar dapat nomor admin saya di situ ya. Jadi gitu. Jadi pinter-pinterlah kita memilih aplikasi buat kita yang pedagang online ya. Jangan satu fokus. Jadi mau di mana, maupun di YouTube, maupun di TikTok, maupun di Orange, maupun di aplikasi biru, aplikasi hijau, maupun di mana aja, kita sebarkan produk kita apa jualan kita sebarkan ya. Cuan itu bukan dari satu aplikasi, bisa di mana-mana teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya, sharing-sharing sore ini semoga bermanfaat. Salam sukses pejuang online, sukses bersama.